Karena permintaan kader yang bertubi-tubi. Jadi sebenarnya kawan-kawan P3 di daerah juga sudah mengerti apa yang terjadi pada saat kasus hukum menimpa saya pada waktu itu. Sehingga bagi mereka itu sebuah risiko perjuangan. Jadi ketika kita keluar, mereka pun langsung mengontak dan bersilaturahmi. Karena waktu pandemi saya lebih banyak di Jogja, sedang membangun sekolah juga di sana. Nah, setelah kemudian pandemi ini perlahan berlalu, mereka tetap saja meminta, dan ketika Pak Mardiono kemarin itu menjabat sebagai pelaksana tugas ketua umum, beliau juga kembali meminta. Saya waktu itu masih menimbang dan menimbang ya, karena saya sudah terlanjur asyik kembali ke habitat lama saya, yaitu dunia bisnis. Ini kenyataannya di DPR, partai politik itu semakin banyak berisi aktivis, semakin banyak berisi organisator, itu partai politik perolehannya semakin kecil. Tetapi partai politik yang semakin banyak pengusaha, semakin banyak orang berduit, itu perolehan kursinya semakin besar. Itu kenyataan hari ini. Dan itu sebenarnya bagi saya menyedihkan. Saya kalau ditanya sama teman, terus ini memperbaiki jadi dari mana, Rom, begitu. Saya juga mengatakan saya belum tahu memperbaikinya dari mana. Kalau saya tahu, saya sudah mulai dari lama. Karena kenyataannya kita hari ini terjebak di dalam politik uang yang semakin ngeri. Dulu saya menjadi anggota DPR pertama kali tahun 2009, saya tidak lebih dari 1,350 miliar. Itu kategorinya sudah termasuk mahal? Iya, sudah termasuk mahal, tetapi hari ini, tahun 2015 kemarin, teman-teman saya yang keluar kurang dari 15 miliar, tidak ada yang terpilih. 15 miliar, ya. Jadi betapa mengerikannya, beberapa dari partai politik lain bahkan saya mendengar ada yang keluar 30, 50 miliar ya. Dan itu mengerikan sekali buat saya. Angka-angka yang secara rasional tidak akan pernah kembali kalau Anda duduk di DPR. Sehingga memang DPR itu menjadi ajang selebrasi akhirnya. Sekedar gagah-gagahan punya CV begitu ya. Tetapi kemudian miskin substansi. Jadi Just IKN, Gus. Menurut informasi yang saya terima, pembicaraan beliau kepada salah satu direktur lembaga survei begitu. Sehingga apapun akhirnya ditabrak. Karena apa? Karena IKN ini kan sudah menelan 550 triliun dalam skenario Pak Jokowi untuk anggaran negaranya. Belum di kepemimpinan selanjutnya. Artinya ketika kita berbicara APBN Pak Jokowi berakhir sampai tahun 2024 ini, Pak Jokowi akan masih menjadi presiden perancang APBN tahun 25 kan? Kan sampai dengan tahun 24 ini kurang lebih 100 triliun. Padahal target 550 triliun. Masih ada lagi nanti. Nah, tapi setelahnya kan sudah tergantung presiden baru. Nah, kita tahu persis negara-negara yang memindahkan ibu kotanya, contoh New Cairo, itu APBN-nya atau biayanya dirancang lebih besar daripada IKN kita, 1.800 triliun. Nggak jadi apa-apa sampai sekarang. Kenapa? Karena kepemimpinan nasionalnya tidak memiliki visi yang berkesinambungan. Dan Pak Jokowi pasti sangat tidak mau ini akan menjadi hambalang jilid 2. Mangkrak. Dan kalau itu mangkrak, itu menjadi monumen mangkrak terbesar dalam sejarah umat manusia. Itu yang tidak dimau. Itulah kenapa apapun saya dikata-katain, saya dicela-cela, udahlah pokoknya yang penting demi IKN. Katanya begitu. Itu dia makanya saya katakan ketidakmaksimalan ini saya tangkap, kan PDIP ngusung Ganjar sekarang turun, ya kan? Menurut quick count. Gerindra ngusung Pak Prabowo seharusnya melompat tinggi, tidak. Tapi PKB mengusung Caimin naik tinggi, padahal branding powernya jauh lebih rendah, yaitu sebagai calon wakil presiden. Jadi memang ada anomali-anomali, dan anomali-anomali yang terjadi ini yang saya tangkap di lapangan, yang sangat saya sedihkan adalah rusaknya demokrasi kita. Demokrasi kita berubah dalam semalam menjadi demokrasi berbayar dan mengalami inflasi luar biasa. Mungkin sama dengan inflasi ketika menjelang peralihan dari orde lama ke orde baru sampai 700% itu. Karena yang sekarang terjadi, saya dapat laporan misalnya di Riau, ada caleg kita yang anggota DPR RI incumbent, selama setahun dia pelihara konstituen itu. 120.000 dia tetapkan angkanya pertemuan. Tiap reses, tiap kunjungan kerja dapil, itu dia hitung 120.000 orang, dan itu dia pelihara suaranya. Dengan berbagai macam program. Dikasih MUK lah, dikasih baju lah, dan lain sebagainya. Tetapi dia tidak menyebar uang amplop satupun pada saat menjelang coblosan. Kalah dengan orang yang menyebar 50.000. Dan bagi rekan-rekan yang akan maju, saya terpaksa harus merevisi. Bukan lagi 1/3. Ini kemarin dijadikan patokan. Sekarang, Pak, 10%. Hah? Tuh. Apa 200.000 amplop ditebar, suaranya nggak keluar 20.000. Itu kenyataan hari ini.
Ada caleg-caleg teman-teman yang keluar 10 miliar itu suaranya nggak keluar 20.000. Bayangkan itu. Ada yang keluar 14 miliar untuk DPR RI, nggak jadi. Pemilu biaya tinggi ini hanya mengantarkan pelantikan-pelantikan kepala daerah ini antri untuk masuk ke penjara. Kenapa? Karena kemudian dia dalam tanda petik harus melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum untuk mencari kembalian dari biaya politik yang begitu besar. Bahkan kemarin pilkada itu saya belum pernah mendapatkan informasi ada satu pilkada kabupaten yang habisnya kurang dari 50 miliar. Belum ada. Di sini saya cek habis berapa nih di sini? Sekian ratus. Yang menang, 15. Iya. Yang menang maupun yang kalah itu rata-rata udah tumpah-tumpahan lah di sini. Kalau kata Pak Prabowo gini, jangankan yang kalah, yang menang pilkada aja mukanya lesu semua sekarang katanya. Jadi ini yang saya kira kita harus sama-sama melakukan koreksi total ya terhadap perjalanan bangsa ini. Dan apa yang disampaikan Pak Prabowo ini harus ditindaklanjuti. Mumpung mau. Mumpung bahkan beliau sendiri yang melontarkan gagasan ini. Karena lama sekali kami itu di P3 mencoba untuk mengangkat ini. Bahkan waktu itu DPR RI sudah mencoba untuk melakukan perubahan undang-undang pilkada kan. Untuk mengembalikan kepilihan DPRD. Ya, Digugat lagi ke Mahkamah Konstitusi. Ya. Dan 2014 kan dikeluarkan Perpu oleh Presiden SBY. Dikeluarkan oleh Perpu. Karena desakan berbagai macam lembaga-lembaga inilah gitu. Nah, itu Pak SBY yang kupingnya agak tipis ya. Ya, artinya beliau melihat ini bahagian dari kemunduran demokrasi yang disuarakan oleh para surveyor inilah dengan menangkap aspirasi publik. Nah, ke depan ini saya kira bukan kemunduran demokrasi, ini perbedaan tipikal demokrasi. Kita harus berani untuk mengatakan ini bukan sebuah hal yang mundur. Masa kemudian kita mengatakan mundur hanya karena itu pernah dipraktekkan Indonesia selama 30 tahun lebih. Ini bukan kemunduran, ini tipe demokrasi yang berbeda. Dan itulah kita memilih jalan yang berbeda. Kita memilih jalan yang berbeda untuk demokrasi kita, untuk kebaikan kita ke depan, untuk kebaikan negara ini. Bagus, pembelaan paling bagus ini. Kita bukan maju atau mundur, ini jalan yang berbeda. Iya. Siapa tahu kita lebih cepat sampai ke situ. Jalan berbeda. Betul. Karena apa? Karena kalau kita melihat di Asia Timur ya, terutama Asia Tenggara, demokrasinya itu memang cenderung demokrasi terpimpin, guided democracy. Asian value nih. Ya, Asian value nih. Ini Asian value. Kalau bahas pilkada ini Asian value. Jadi kita. ada buku yang dikarang sama Kishore Mahbubani. Kishore, ya. Ini salah seorang diplomat di Singapura dan profesor di Asian Hemisphere ya. Dan profesor di NUS. Ya. Jadi di situ dijelaskan perbedaan demokrasi Asia dengan demokrasi Barat itu. Dan itu bukan kemunduran. Memangnya demokrasi di Barat itu maju hanya karena mereka lebih dulu. Enggak selalu kan. Amerika 3 presidennya loh mati ditembak loh. Kita belum ada. Belum ada ya. Janganlah. Jangan ada lah. Ya, nggak perlu ada juga. Karena itu bukan ukuran kemajuan atau kemunduran demokrasi. Enggak kan from bullet to bullet amat ukuran kemajuan demokrasi harus ada presiden yang karena Bung Karno aja beberapa kali dicoba. Kan from bullet to bullet ini Gus ya kan. Kalau masih bisa bicara orang nggak akan pakai peluru gitu. Nah, itu dia. Artinya demokrasi kita baik-baik aja gitu kan. Ini bentuk ekstrim nih Gus. Menurut saya itu hanya tinggal nanti partai-partai politik ya melakukan upaya secara serius untuk institusionalisasi pemilihan oleh DPRD ini. Tidak kemudian semuanya juga diserahkan kepada partai politik. Misalnya kemudian orang-orang yang mau maju sebagai calon kepala daerah harus memiliki kualifikasi tertentu juga. Sehingga kita tidak ngawur-ngawuran, tidak free fight. Artinya ini dalam 11 kali pemilu baru pertama kali kita nggak lolos. Dari sejarah 51 tahun juga baru pertama kali. 51 tahun waktu itu ya, tahun 24. Dan cukup mengejutkan karena kita tidak pernah menyangka kita tidak lolos. Di sisi lain kita akan tahu persis juga bahwa waktu itu ada satu partai politik yang sedang dibantu melakukan operasi untuk bisa lolos oleh kekuatan suprastruktur negara. Dan itu membuat angka penyebut, kan ada pembilang, ada penyebut kan? Nah, pembilangnya mungkin tetap, tapi penyebutnya ini jadi gede, karena ada yang mau dibantu lolos dengan memindahkan suara tidak sah.
Karena kalau mengganggu suara partai lain ketahuan. Dan ini nggak mungkin kita sebut partainya lah ya. Oh, nggak mungkin. Nggak mungkin kita sebut partainya, cuma kita meraba-raba ya. Iya, iya. Gitu ya. Dan rabaan. Baru ngerubah logo ya partainya. Oh nggak boleh gitu juga ya. Rabaan Bung Henry ini biasanya nggak salah biasanya iya, gitu. iya. Jadi